Kuliah duha kita pada hari ini saya akan awali dengan sebuah pertanyaan. Boleh kan saya bertanya ya Bu ya, Bapak? Andai kata besok kita meninggal dunia. Besok sebelum tanggal 20. Andai kata besok kita meninggal dunia, kita selamat tidak? Bahasa lebih sederhana lagi, kita ahli surga bukan? Itu jawabannya insya Allah. Cuman kalau bisa insya Allahnya agak yakin gitulah. Ini insya Allahnya lemas banget gitu. Seperti insya Allah yang pesimis gitu. Maka kuliah duha kali ini kita akan mencoba mencari jawaban bagaimana caranya supaya kita termasuk yang selamat dunia, terutama di akhirat nanti. Siapa orang yang selamat menurut Allah Subhanahu wa taala? Ini tertuang di dalam Quran surat Fussilat ayat 30 di antaranya ya. Yaitu mereka innallazina qalu rabbunallah. Mereka orang-orang yang menyatakan, artinya mereka berprinsip, lalu mereka ikrarkan, mereka nyatakan, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Jadi orang yang selamat itu orang yang mengimani bahwa Tuhannya adalah Allah. Tidak ada Tuhan lain selain Allah. Tuhannya bukan hawa nafsu dia. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Karena banyak sekali kata Allah mereka yang menuhankan hawa nafsunya. Lalu mereka mengikuti hawa nafsunya dan menginjak-injak aturan dan hukum Allah. Bukan juga Tuhan mereka itu akal mereka. Lalu apa yang benar menurut akal mereka itulah yang benar. Lalu mereka tinggalkan syariat Allah. Jadi Tuhan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ilah selain Allah. Karena Tuhannya adalah Allah, maka hidup mereka hanya untuk Allah. Kalaulah ada di dunia ini yang harus mereka cintai, maka yang mereka cintai hanyalah Allah. Kalaupun mereka mencintai sesuatu selain Allah, dasarnya karena cinta mereka kepada Allah. Jadi seorang yang Rabbunallah itu dia hanya mencintai Allah dan Rasulnya, mengalahkan cinta dia kepada dunia dan segala isinya. Di Quran surat At-Taubah ayat 24 Allah menyatakan, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhsawnaha kasadaha wa masakinun tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Seorang yang berkeyakinan Tuhannya itu adalah Allah, dia
mencintai Allah dan Rasulnya mengalahkan cinta dia kepada dunia dan segala isinya. Karena itu seorang yang Rabbun Allah hanya mencintai yang dicintai oleh Allah dan membenci semua yang dibenci oleh Allah. Jadi mungkinkah seorang mukmin mencintai orang kafir? Mungkin enggak? Orang kafir dicintai atau dibenci oleh Allah? Minimal 17 kali kita dalam sehari semalam dalam salat fardu menyatakan bahwasanya orang kafir itu al-maghdubi alaihim waladdallin, orang yang dimurkai oleh Allah. Jadi tidak mungkin ada seorang mengaku mencintai Allah pada saat yang sama mencintai yang dimurkai oleh Allah. Mari kita lihat Quran surah Al-Mujadilah. Ayatnya ayat berapa, Bu? Ibu maunya ayat berapa? Ayat 22. Di dalam ayat 22 Quran surat Al-Mujadilah, Allah menyatakan, la tajidu qauman yu'minuna billah wal yaumil akhir. Engkau Muhammad tidak akan pernah menemukan satu kaum yang menyatakan kami beriman kepada Allah dan Rasul, yuwaduna man haddallaha wa rasulahu, lalu mereka mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasul. Engkau Muhammad tidak akan pernah menemukan satu kaum mereka mengaku beriman pada Allah dan hari akhirat, tapi pada saat yang sama mereka mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasul, orang kafir. Tidak akan ada itu. Berarti kalau ada orang mengaku beriman melakukan seperti itu, bukan orang yang beriman. Jelas itu. Bagaimana kalau orang yang menentang Allah dan Rasulnya itu orang tua sendiri, anak kita sendiri, nauzubillah, saudara, keluarga. Allah jelaskan di situ, walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au asiratahum. Walaupun orang yang menentang Allah itu ayah-ayah mereka sendiri, anak-anak mereka sendiri, keluarga mereka sendiri, saudara mereka sendiri, gak bisa. Gak bisa seorang mukmin mencintai mereka. Ini kenapa tiba-tiba sepi gini? Ini kalau kita bicara akidah, ya, seperti inilah hitam putih, Pak. Ya. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka yang berprinsip seperti itulah mereka yang telah ditetapkan oleh Allah, keimanan itu ada dalam diri mereka, dalam kalbu mereka. Nah, itulah orang yang beriman, yang tidak akan pernah mencintai orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun itu orang tua mereka sendiri, anak mereka sendiri, keluarga mereka sendiri, saudara-saudara mereka sendiri. Wa ayyadahum bi ruhim minhum, dan Allah menguatkan pertolongannya kepada mereka. Lalu janji Allah, wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha.
Mereka orang seperti itulah yang Allah janjikan. Allah akan masukkan kelak mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal selama-lamanya.